Shalom saudara, kembali kita sama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita boleh ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa secara pribadi. Kita boleh siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan yang berikan kepada kami hari demi hari. Tuhan yang berikan nafas di dalam hidup kami. Tuhan yang berikan pada kami keluarga kami. Tuhan yang berikan pada kami gereja kami. Tuhan yang berikan pada kami negara kami. Ya Tuhan, walaupun hidup kami ada naik dan ada turun, tapi kami punya janji yang pasti bahwa Roh-Mu ya Tuhan boleh serta dengan kami. Sehingga ya Tuhan, di tengah liku-liku kehidupan ini, kami boleh punya satu pegangan, yaitu Engkau, Kristus Yesus Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami dan yang menuntun hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam pimpinan tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, bolehlah kita sama-sama menyatakan bahwa Roh-Mu yang hidup memenuhi hidup kita, mengalir di dalam hidup kita, dan jiwaku boleh tenang bersama dengan Tuhan karena selalu dalam naungan Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati. Kami serahkan kepada GI Vinsu. Jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada Engkau karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk menghadap Engkau. Dan kini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan membuka hati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, bahkan kami boleh lakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur pada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membacanya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa sekarang ini, saya yakin semua percaya kita sedang mengalami satu situasi yang sangat tidak mudah. Kita sedang dalam situasi yang sangat susah. Secara ekonomi, mungkin di antara kita penghasilan sudah berkurang. Bahkan ada yang mungkin gajinya dipotong 50%, bahkan ada yang 0% penghasilannya sudah tidak ada lagi. Bahkan banyak di antara kita yang sudah kena PHK karena perusahaan tidak bisa bertahan lagi. Akibat kondisi ekonomi yang begitu susah, maka keluarga menjadi tambah bermasalah. Penghasilan tidak ada, tetapi kebutuhan hidup terus berjalan. Ini menjadi satu kesusahan yang begitu besar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Biasanya juga kita bisa pergi kemana-mana, tetapi sekarang kita tidak bisa kemana-mana. Kemudian kita juga takut kalau kemana-mana. Bahkan ada orang yang sakit tidak berani ke rumah sakit. Ini menjadi satu kesusahan sekali di dalam hidup kita pada saat ini. Yang menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana caranya kita menghadapi kondisi yang demikian. Apakah kita bersungut-sungut kepada Tuhan? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa Engkau memberikan semua ini kepada kami? Kita akan melihat di dalam konteks jemaat Tesalonika. Pada waktu itu jemaat Tesalonika juga mengalami suatu permasalahan yang besar. Mereka juga mengalami satu kesusahan yang besar. Yang dikatakan di dalam pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan bahwa jemaat pada waktu itu juga mengalami kesusahan yang besar. Mengapa mereka mengalami kesusahan yang besar? Karena pada waktu itu mereka percaya kepada Tuhan. Ketika mereka percaya kepada Tuhan, maka orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu mengucilkan mereka, menghina mereka. Mereka tidak dianggap lagi sebagai teman. Ini bisa dibayangkan pada waktu itu, kesusahan mereka yang hadapi itu begitu berat. Di tengah-tengah situasi pada zaman itu. Tetapi dalam kondisi demikian, Paulus memberikan nasihat kepada mereka untuk menghadapi situasi tersebut. Yang pertama adalah senantiasa bersukacita. Sukacita ini merupakan salah satu aspek buah roh. Ini artinya apa? Artinya bahwa sukacita itu ada karena Tuhan ada di dalam diri manusia itu. Jadi ketika Tuhan ada di dalam diri manusia itu, maka ada sukacita. Dan sukacita ada bukti bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri manusia itu. Sehingga jikalau Tuhan ada di dalam diri manusia, maka manusia itu bisa bersukacita ketika menghadapi masalah yang berat. Jadi sebenarnya orang Kristen itu bisa bersukacita ketika mereka menghadapi masalah. Kenapa? Karena ada roh Tuhan di dalam diri mereka. Sehingga mereka bisa memberikan, sehingga mereka bisa bertahan. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus ada di dalam diri kita. Dan Dia tinggal di dalam diri kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Nah, ketika itulah kita itu bisa bertahan, kuat menghadapi permasalahan pada waktu kita punya masalah. Maka tidak heran kenapa Paulus berani berkata bahwa bersukacitalah senantiasa pada waktu susah. Karena konsep pemahaman Paulus adalah roh Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Ketika
Roh Tuhan itu ada di dalam diri manusia, maka manusia itu bisa bertahan untuk menghadapi permasalahan hidup. Maka dia sangat berani sekali berkata bahwa bersukacitalah senantiasa. Dan kita ingat, senantiasa ini ada satu kata yang selalu. Artinya kalau kita mau dalam bentuk persen itu 100%. Jadi Paulus ingin berkata, kamu bersukacitalah selalu dalam kondisi apapun. Bukan hanya karena waktu senang saja, kemudian kamu bersukacita. Waktu kamu susah, kamu tidak usah bersukacita. Tidak seperti itu. Jadi Paulus ingin mendorong jemaat pada waktu itu. Bersukacitalah, walaupun hidupmu susah. Jangan hanya karena senang kamu bersukacita. Dan ini pun juga seharusnya itu terjadi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita bisa bersukacita karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada abad yang ketiga ada seorang uskup dari Kartago yang bernama Cyprianus. Waktu itu dia menulis surat kepada temannya Donatus. Dia berkata, dunia itu sangat indah jikalau dilihat dari taman yang indah. Tetapi ketika dia beberapa kali naik ke gunung dan melihat dunia, dan dia bisa melihat bahwa dunia itu penuh dengan suatu masalah. Ada pembunuhan, ada penganiayaan, ada permasalahan di dalam keluarga. Dan dia mengatakan bahwa dunia itu sangat-sangat buruk. Tetapi di tengah dunia yang demikian, saya temukan satu kelompok orang yang begitu tenang dan suci. Mereka sudah menemukan sukacita yang luar biasa, yang berkali-kali lipat dibandingkan dunia yang penuh dosa itu. Mereka adalah orang Kristen. Dan salah satunya adalah saya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, saya yakin kita bisa bersukacita. Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Dan itulah memang konsep Kristen. Bisa bersukacita dan harus bersukacita di tengah situasi yang tidak mudah. Yang kedua, Paulus memberikan pesan kepada jemaat Tesalonika di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Apa tujuan Paulus memberikan pesan kepada jemaat Tesalonika pada waktu mereka menghadapi kesusahan? Tujuannya adalah supaya jemaat bisa bertahan dan mereka tidak tawar hati dan meninggalkan Tuhan ketika mereka menghadapi masalah. Bapak Ibu bisa bayangkan, pada waktu itu jemaat percaya kepada Tuhan. Dan akibat mereka percaya kepada Tuhan, mereka itu dikucilkan, dibenci, mereka dihina. Dan mayoritas orang pada waktu itu adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyembah dewa, menyembah kaisar. Nah, ketika orang percaya kemana-mana, mereka itu tidak diterima. Mereka dikucilkan, dibenci, dihina. Kondisi yang demikian tidak mudah. Nah, Paulus takut mereka dalam kondisi demikian, mereka itu bisa tawar hati. Ya lebih baik tinggalkan Tuhan lah. Tidak usah percaya Tuhan lagi. Sama dengan orang yang tidak percaya saja. Supaya apa? Bisa diterima oleh mereka. Tapi Paulus berdoa supaya jemaat ini tetap berdoa kepada Tuhan. Dia memberikan pesan kepada mereka supaya mereka tetap berdoa. Supaya apa? Jangan tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Saya yakin di tengah-tengah kondisi sekarang ini yang susah, itu juga kadang-kadang membuat kita apa? Tawar hati. Dan saya melihat juga banyak orang ketika menghadapi situasi yang tidak mudah, mereka bisa tawar hati. Bahkan ironisnya adalah ketika orang mengalami masalah, mereka apa? Menyalahkan Tuhan. Mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau melimpahkan suatu masalah dalam hidup mereka? Pada waktu orang bangkrut, keluarga berantakan, sakit penyakit,
Mereka menyalahkan Tuhan. Satu pertanyaan dari saya, apakah ketika kita menghadapi masalah seperti perusahaan bangkrut, usaha bangkrut, keluarga berantakan, sakit penyakit, kita berani berkata bahwa itu karena Tuhan? Saya yakin itu bukan karena Tuhan. Dan kebanyakan masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kesalahan manusia itu sendiri. Usaha bisa bangkrut karena kita tidak pintar untuk mengaturnya. Keluarga bisa berantakan karena kita tidak fokus memperhatikan keluarga kita. Kita bisa sakit, mungkin karena muda kita tidak menjaga kesehatan. Sehingga pada waktu tua, kita mulai sakit. Apakah dalam kondisi demikian, kita bisa berani berkata bahwa itu semua karena Tuhan? Tidak. Walaupun memang kadang-kadang Tuhan menguji kita seperti Ayub. Ayub pada waktu itu dia mengalami satu ujian yang besar. Pada saat dia punya kekayaan, punya keluarga, tiba-tiba habis. Itu karena diuji Tuhan. Tetapi saya ingin katakan bahwa kebanyakan masalah yang terjadi dalam hidup kita adalah karena kesalahan diri kita sendiri. Oleh karena itu, dalam kesusahan yang kita hadapi ini, jangan pernah salahkan Tuhan. Kita harus apa? Berdoa. Memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada diri kita. Supaya kita tidak tawar hati, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, saya ingin memberikan pesan kepada semuanya. Tetap bersukacitalah. Karena kita bisa bersukacita. Ada Tuhan yang ada di dalam diri kita. Yang senantiasa menghibur kita. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Yang kedua, tetaplah berdoa. Supaya kita tidak tawar hati dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan. Karena semua itu Tuhan yang berbuat. Tidak. Tapi justru kita tetap berdoa supaya ada kekuatan di dalam diri kita menghadapi masalah yang terjadi pada saat ini. Biarkan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan pada kita dan kita bisa menghadapi masalah yang terjadi pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kini kami datang di hadapan Engkau. Kami tahu bahwa saat ini kami mengalami satu kesusahan yang luar biasa. Tuhan, tolong kami. Di tengah-tengah kondisi yang susah ini kami tetap bersukacita. Karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hati kami. Dan biarkanlah kami tetap berdoa. Sehingga kami tidak tawar hati dan meninggalkan Tuhan. Dan kami rindu, Tuhan berkaryalah di dalam hidup kami. Supaya kami bisa menjadi orang percaya. Yang senantiasa hidup lebih baik lagi dan lebih benar lagi di hadapan Engkau. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin, saudara. Bersukacitalah karena Tuhan yang boleh memelihara kita. Jangan takut kesusahan karena kita aman di bawah sayapnya. Tuhan yang pelihara kita. Mari sama-sama kita boleh naikkan pujian ini. Bahwa Tuhan memelihara kita. Pujikan. Jangan takut kesusahan, Tuhan peliharamu. Aman di bawah sayapnya, Tuhan
anugerah Tuhan yang melimpah, Tuhan yang memelihara kita. Segala yang kita perlu, yakinlah bahwa Tuhan pelihara kita. Anugerahnya melimpah, Tuhan peliharamu. Segalanya yang kau perlu, Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu tiap waktu sepanjang hidup. Tuhan peliharamu. Tuhan peliharamu. Sungguh ya Tuhan, biarlah pujian ini menjadi janji kami bahwa Tuhan yang memelihara sepanjang hidup kami. Sungguh ya Tuhan, di tengah segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kami sebagai jemaat Tuhan, banyak daripada kami mengalami kesulitan ekonomi, banyak di antara kami yang mengalami kesulitan dengan keluarga, dengan istri kami, dengan suami kami, dengan anak-anak kami, mungkin juga dengan orang tua di atas kami. Ya Tuhan, kami bergumul, kami pedih, kami sedih, tapi kami biarlah bukan terpuruk ya Tuhan dalam kesedihan, kesulitan kami. Karena kami punya janji bahwa Tuhan yang memelihara kami, bahwa jalan di hadapan kami ketika tertutup Tuhan yang boleh bukakan. Sungguh ya Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami, segala kesulitan kami, segala sakit penyakit kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang boleh jamah, Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan sembuhkan. Dan Tuhan terus beri kepada kami kekuatan ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus melangkah dengan tangan kami terus memegang akan tangan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami serahkan akan sisa hidup kami. Terus ya Tuhan, pelihara kami, pimpin kami. Biarlah kami boleh terus bersuka cita di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan indah untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah, kami bersyukur hanya di dalam satu nama. Yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Biarlah Tuhan boleh berkati kita terus senantiasa dalam hidup kita.